atau di kehidupan saya bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa kabel, dengan alat komunikasi tanpa kabel. Langsung kasih cerita seperti itu tanpa membentuk pola di akal orang-orang zaman itu. Ya tentu saja tidak bisa diterima orang itu. Paling disangkanya kita gila, kita menghayal dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ketika seorang ahli yang menjelaskan, ahli teknologi misalkan ke orang itu, si ahli ini tentu lebih bijak ke orang-orang di masa 30 tahun lalu. Si ahli teknologi ini, teknologi komunikasi, tentu tidak akan langsung kepada inti. Saya akan membuat, nanti akan ada teknologi komunikasi tanpa kabel. Enggak begitu. Tapi dikasih pengertian sedikit demi sedikit tuh. Bahasanya apa? Demo lah ya. Memperkenalkan produk misalkan. Ah, dan itu nggak bisa sangat butuh waktu yang nggak sebentar ya. Jadi membentuk pola di otak, eh, atau di audiensi ya orang-orang yang di zamannya. Bagaimana menjelaskan kita bisa kenal kepada yang maha tersembunyi. Wah, tentu apa yang harus disampaikan adalah pola-polanya tuh untuk bisa seperti itu, untuk bisa mencapai target kenal kepada yang maha tersembunyi. Nggak mungkin kalau nggak ada runutan pola kemudian langsung mengaku kenal kepada sang maha tersembunyi. Itu baru halu namanya. Atau bisa jadi dia memang sudah sampai tapi dia tidak bisa menyampaikan. Gitu. Nah, kan ada tuh yang memang tidak diberi wewenang ya, atau lidahnya seperti kelu atau tertutup ya, jadi nggak bisa untuk menjelaskan merunut tentang suatu hal yang mustahil. Makanya kita kenal sekarang dengan istilah ilmiah. Nah, metode atau cara penjelasan ilmiah inilah yang paling memungkinkan uh, untuk karakter kemampuan dari daya kerja daya kerja otak ya orang di zaman ini untuk bisa mengiyakan tuh bagaimana bisa kenal dengan sesuatu yang sangat tersembunyi gitu. Jadi yang dirangsang otaknya gitu. Jadi agama itu ya aslinya tuh sangat ilmiah. Ada ungkapan al-islamu ilmiyun wa a'maliyun. Nah, setelah kita otak kita mengiyakan gitu,
selanjutnya enak untuk mempraktekkan gitu. Setelah sama seperti handphone tadi, ketika sang ahli menjelaskan tentang perkembangan teknologi yang bertahap, tentang alat komunikasi sampai pada masa nanti alat komunikasi yang tidak menggunakan kabel, bertahap tadi penjelasannya, orang-orang dengan nalar di zaman 30 tahun lalu itu ya bisa menerima dengan mudah gitu. Ternyata di agama pun seperti itu. Nah, makanya Nabi ini itu salah satu sifatnya adalah cerdas, fatonah ya. Ya cerdasnya tentu bukan cerdas seperti orang umum, bapaknya ulul albab lah bisa dibilang begitu. Contoh ideal dari kemampuan otak yang telah di-upgrade gitu. Coba kita bayangkan ya, bagaimana nalar orang-orang 1500 tahun lalu di Jazirah Arab, di Mekah dan Madinah, yang ego kesukuannya itu kuat, doyan perang, doyan mabok, doyan zina, harga dirinya tinggi. Saking tingginya harga dirinya, itu turun-temurun malu kalau punya anak perempuan. Dianggap tidak bisa meneruskan atau tidak bisa menjaga nama baik keluarga. Kan seperti itu. Sehingga ya kita tahu bersama melalui kisah ya. Begitu lahir anak perempuan, bahkan contoh ya Sayyidina Umar sendiri sebelum ikut Nabi, anak perempuannya dia kubur. Bagaimana cara Nabi Muhammad bisa menjelaskan untuk bisa kenal dengan Sang Maha Tersembunyi dengan daya nalar atau kemampuan otak manusia orang-orang di zaman itu? Kan luar biasa ya. Apakah dengan cara seperti ini menjelaskan pola teknologi misalkan? Oh, nggak bisa. Ya karakternya walaupun sudah ada kebudayaan dan lain sebagainya, tapi hukum rimba itu berarti mental-mental bengisnya kuat. Rata-rata mental bengisnya kuat orang-orang di zaman itu di Makkah dan Madinah. Kemudian bagaimana menjelaskan ilmiahnya di zaman itu? Tidak mungkin ilmiah atau membentuk pola dari kemampuan nalar kemampuan nalarnya orang-orang di zaman itu, nggak bisa. Mau nggak mau menjelaskan cara bisa mengenal Sang Maha Tersembunyi
dengan tahapan-tahapan yang bisa mengguncangkan mental